Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi bersama saya Ibu Yusi. Kita melanjutkan materi KD2 yaitu tentang keanekaragaman hayati. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lengkap lagi apa sih itu keanekaragaman hayati. Kita akan bahas secara detail. Baik, kita lanjutkan materi keanekaragaman hayati mencakup apa saja. Kita lihat, nah ini adalah standar kompetensinya dulu ya. Jadi standar kompetensinya memahami dan memanfaatkan keanekaragaman hayati. Nah, kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep keanekaragaman gen, jenis, ekosistem melalui kegiatan pengamatan. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Ini adalah indikatornya bahwa di sini peserta didik dapat menjelaskan karakteristik manfaat dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, serta peserta didik dapat menerapkan sikap kepedulian terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, keanekaragaman hayati kita akan membahasnya terbagi menjadi tingkatan keanekaragaman hayati dan juga keanekaragaman hayati apa saja yang ada di Indonesia. Ya, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian dari keanekaragaman hayati ya. Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati atau nama lainnya biodiversity itu adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lainnya. Keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan hidup. Kenapa? Karena adanya saling keterkaitan antar jenis yang fungsional memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan aliran energi. Kalian perhatikan di sini adanya variasi. Nah, variasi ini yang menyebabkan makhluk hidup di muka bumi ini tidak ada yang sama persis. Walaupun itu kembar identik sekalipun, pasti ada perbedaannya. Entah itu bentuknya, penampilannya, ataupun ciri yang lainnya ya. Nah, itulah ya yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, lalu yang kedua keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita akan bahas satu persatu ya. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen ya. Timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Nah, variasi gen inilah yang menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Apa sih itu fenotip? Apa itu genotip? Tentu saja kalian harus paham. Fenotip itu berarti sifat yang tampak. Ya, sedangkan genotip sifat yang tidak terlihat ya, yang tidak tampak. Nah, variasi gen ini dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Contohnya, misalkan pada spesies kucing. Nah, kita lihat bahwa kucing itu jenisnya kucing ya. Tapi dalam kucing itu kita bisa tahu, oh ini kucingnya berbulu panjang, Angora berbulu panjang, oh ada kucing Siam, oh ada kucing Bernese. Nah, itulah yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Atau misalkan pada tumbuhan, pohon mangga misalkan ya. Mangga itu jenisnya kan berbagai spesies. Ada mangga arum manis, ada mangga gedong, ada mangga dramayu. Nah, ya, jenisnya mangga, tapi ternyata spesiesnya berbeda-beda. Itulah salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Oke, bagaimana yang disebut dengan keanekaragaman tingkat jenis? Nah, untuk keanekaragaman tingkat jenis ini adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies
jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Ya, jadi yang disebut dengan keanekaragaman tingkat jenis, spesiesnya lebih dari satu. Tidak seperti tadi yang gen hanya satu spesies, ya, namanya berbeda-beda. Satu jenis mangga, tapi spesiesnya berbeda-beda namanya. Sedangkan keanekaragaman tingkat jenis itu dikatakan keanekaragaman tingkat jenis apabila makhluk hidup itu bisa melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur. Nah, biasanya keanekaragaman spesies ini dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni oleh kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies, ya. Jadi misalkan kalau Ibu ilustrasikan contohnya pohon kelapa, ada pohon aren, ya. Pohon kelapa dengan pohon aren itu pohon pinang. Nah, itu 3 jenis nama pohonnya berbeda, tapi itu memiliki satu variasi yang sama, minimal ada kesamaan di tingkat genus atau famili. Ya, familinya sama, termasuk ke dalam satu famili, maka dikatakan sebagai keanekaragaman tingkat spesies. Ya, contoh misalkan padi, jagung, rumput. Namanya berbeda, spesiesnya berbeda, tapi ketiganya memiliki suatu kesamaan, misalkan termasuk ke dalam monokotil karena memiliki akar serabut, atau daunnya yang sejajar. Daun padi, daun rumput alang-alang, dan daun jagung itu ada kemiripan dari bentuk daunnya, maka dikatakan ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Nah, yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antar lingkungan abiotik atau makhluk tidak hidup dengan sekumpulan makhluk hidup atau biotik. Nah, biasanya makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya, seperti contohnya di sini ada lingkungan biotik dan abiotik. Yang tidak hidup itu apa? Ada air, ada tanah, cahaya matahari, suhu, kelembaban, dan mineral. Nah, karena adanya perbedaan letak geografis, sehingga menyebabkan suatu tanaman hanya tumbuh misalkan di tempat tertentu saja, ya. Berbeda-beda tempat tumbuhnya makhluk hidup itu, maka ekosistemnya pun akan berbeda. Contoh misalkan ada ekosistem air, maka di situ adalah makhluk hidup yang hidup di air itu. Ekosistem kolam, ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ya, jadi lain-lain. Namanya tergantung dari letak geografisnya. Nah, ini tadi gambar dari contoh keanekaragaman tingkat gen. Namanya adalah bunga sepatu. Kalian perhatikan, tapi dia memiliki spesies yang berbeda, ya, karena dilihat dari perbedaan warna dari bunga sepatu tersebut. Ada variasi yang berbeda, ya. Perbedaannya bisa dilihat dari apa? Misalkan dari warna atau misalkan dari ukuran daunnya, ya. Nah, ini adalah contoh keanekaragaman tingkat jenis, ya. Ada kucing. Nah, kucing dengan apa satu familinya? Misalkan dengan harimau. Nah, itu satu famili, maka disebut dengan keanekaragaman tingkat jenis, ya. Atau misalkan di sini ada tumbuhan paku, ada kantong semar, ada nyamuk, ya. Nah, ini adalah tadi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ada ekosistem buatan, ekosistem gurun, rawa, air laut, ataupun ekosistem air tawar. Oke, selanjutnya di dalam keanekaragaman hayati itu kita akan membahas tentang biodiversitas yang ada di Indonesia atau keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Lalu apa saja manfaatnya dan apa sih yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan usaha apa saja untuk melestarikannya. Ya, baiklah. Keunikan dulu ya, kita akan membahas keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Itu ditandai oleh yang pertama, keanekaragaman hayati di Indonesia itu termasuk keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Lalu keanekaragaman hayati di Indonesia itu memiliki tumbuhan flora yang bertipe Indomalaya. Sedangkan faunanya, kalau kita lihat faunanya itu terbagi menjadi 3 bagian, ada tipe oriental, peralihan, dan tipe Australia, ya. Nah, lalu yang keempat memiliki hewan dan tumbuhan yang langka.
Dan yang terakhir, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Apa itu endemik? Nah, endemik itu adalah hewan ataupun tumbuhan yang hanya hidup di daerah itu saja, tidak ada hidup di daerah lain. Jadi ciri khas dari daerah tersebut. Itulah yang disebut dengan dikatakan dengan endemik, ciri khas dari daerah tersebut. Misalkan komodo itu hanya ada di Pulau Komodo. Nah, itulah disebut dengan hewan endemik. Atau misalkan bunga rafflesia itu juga termasuk tumbuhan endemik karena hanya tumbuh di daerah yang asalnya tumbuhan bunga rafflesia tersebut ya. Nah, di sini mengapa Indonesia dikatakan sebagai mega biodiversity? Kalian lihat dasar dari Indonesia disebut dengan mega biodiversity itu adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia itu sangat banyak ya, sangat luas. Kita lihat di sini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17 ribuan pulau. Nah, Indonesia juga terletak di 95 derajat sampai 154 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, keadaan inilah yang meletakkan Indonesia tepat di daerah garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Ya, sebagian besar makhluk hidup dapat hidup dan beradaptasi di dalamnya, gitu ya. Jadi itu dasarnya mengapa sih Indonesia ada di daerah khatulistiwa dan juga mengapa Indonesia dikatakan keanekaragaman hayatinya merupakan mega biodiversity ya. Jadi karena keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi ya. Sebagian dari organisme yang ada di Indonesia tidak banyak dijumpai di belahan bumi manapun. Nah, kita lihat datanya ya. Ini datanya, makanya disebut dengan mega biodiversity, bahwa Indonesia itu memiliki mamalia spesiesnya sampai 436 spesies, bahkan 5%-nya endemik, tidak ada di negara manapun. Kupu-kupunya ada 121, palemnya ada 477. Nah, itu ya. Ini dasar-dasar yang disebut mengelompokkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam mega biodiversity. Oke. Lalu di sini tipe tumbuhan Indonesia, tumbuhannya itu disebut dengan tipe Indomalaya. Kenapa disebut tipe Indomalaya? Nah, tumbuhan yang ada di Indonesia itu hanya ada di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Nah, itulah negara-negara yang kesamaan tumbuhannya dengan Indonesia, maka disebut dengan flora yang ada di Indonesia itu termasuk ke dalam Indomalaya. Nah, flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina disebut dengan flora malaysiana. Kalau hanya 3 tumbuhan yang tumbuhannya ada di 3 negara, Malaysia, Indonesia, dan Filipina, maka disebut dengan kelompok malaysiana. Ya. Nah, di sini juga flora malaysiana itu memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan tinggi. Nah ini tuh jumlah 248.000 spesies ini merupakan setengah dari seluruh spesies tumbuhan yang ada di bumi ini ya. Nah, kita lanjutkan. Hutan hujan tropik di Malaysiana didominasi oleh pohon dari famili Dipterocarpaceae, yaitu pohon-pohon yang menghasilkan biji bersayap. Biasanya Dipterocarpaceae itu merupakan tumbuhan tertinggi dan membentuk kanopi hutan. Oke, kita lihat tipe hewan yang ada di Indonesia. Kalau tadi kan floranya itu tadi tipe Indomalaya dan Indomalaysiana. Nah, kalau untuk tipe faunanya atau hewannya itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe oriental atau Asia. Biasanya ini hewan-hewan yang ada di wilayah barat. Lalu yang kedua adalah tipe peralihan antara barat dan timur atau antara wilayah oriental Asia dengan tipe Australia yang ada di wilayah timur. Yang ketiga itu ya. Jadi yang ketiga adalah tipe Australia atau yang hewan-hewan yang ada di wilayah timur. Apa ciri-cirinya hewan yang ada di daerah oriental ataupun di tipe Asia? Nah, kita lihat di sini ciri-cirinya, mamalianya berukuran besar, ya, banyak jenis primata, lalu warna bulu burungnya kurang menarik, tapi biasanya kalau warna burung kurang menarik, maka burung itu memiliki kicauan yang sangat merdu. Nah, ini adalah
ciri-ciri dari hewan yang hidup di daerah oriental atau di daerah Asia. Nah, ini kita lanjutkan ciri-ciri hewan yang ada di daerah peralihan. Nah, biasanya di sini ciri khasnya pada hewan komodo ya, misalkan, atau babi rusa, ada anoa, ada burung maleo. Ini yang ada di Sulawesi. Ini adalah hewan-hewan yang hidup di tipe peralihan antara tipe Asia atau Oriental dengan tipe Australia. Nah, untuk daerah Australia atau daerah wilayah timur itu ciri-cirinya kebalikan dari tipe Oriental. Kalau tadi di tipe Oriental mamalianya berukuran besar, maka di Australia mamalianya berukuran kecil, lebih kecil. Memiliki mamalia berkantung, misalnya pada walabi kecil, kanguru pohon, ya. Lalu yang ketiga, warna bulu burungnya lebih menarik dan beragam. Tetapi biasanya kalau burungnya bagus, maka kicauan burungnya kurang bagus, gitu ya. Nah, kita lihat di sini contoh-contoh apa saja sih tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kalian bisa baca, bisa dilihat tayangannya. Ini adalah hewan langka dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah hewan endemik dan tumbuhan endemik. Bedakan ya antara hewan langka dengan tumbuhan langka dan hewan dan tumbuhan endemik. Kalau langka berarti jarang ada tapi ada di mana-mana. Sedangkan kalau endemik tidak ada di daerah lain, hanya ada di daerah tersebut ya. Contoh hewan endemik ada komodo, badak bercula satu yang hanya ada di ujung Kulon Banteng, ada babi rusa, ada musang, dan ada tarsius ya. Lalu kalau tumbuhannya ada bunga Rafflesia borneensis, ada matoa, ada ratu sulur. Manfaatnya untuk apa keanekaragaman hayati itu? Yang pertama adalah penghasil sumber daya alam hayati. Biasanya digunakan untuk sumber kayu, karbohidrat, dan protein. Juga sebagai sumber obat-obatan dan kosmetik, sumber plasma nutfah, sumber perikanan. Lalu yang kedua sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Dan yang ketiga manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Nah, penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Kita lihat apa saja sih penyebabnya. Nah, ini ada akibatnya hilangnya habitat. Ya, itu adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai untuk hidup. Ya, biasanya menyusut itu karena dipergunakan oleh manusia dengan membangun gedung-gedung. Nah, itu bisa menyebabkan hilangnya habitat. Lalu fragmentasi habitat, pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Nah, penyebab yang kedua, spesies-spesies eksotik atau disebut juga introduksi spesies. Artinya, ini adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Misalkan di Indonesia kita memiliki padi tradisional, tapi misalkan pemerintah mendatangkan padi unggul dari luar negeri sehingga akhirnya padi tradisional tergeser dan lama-lama menjadi punah. Itu disebut dengan introduksi spesies atau spesies-spesies eksotis. Yang ketiga ada degradasi habitat, yaitu kerusakan habitat karena polusi, misalnya hujan asam, erotikasi, efek rumah kaca. Yang keempat ada eksploitasi secara berlebihan, industrialisasi kehutanan dan perikanan, serta perubahan iklim global. Ya, nah, maka karena ada kerusakan, maka ada usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, usahanya itu meliputi dua bagian. Yang pertama adalah pelestarian in situ, yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian in situ, in artinya ke dalam, ya, dilakukan di dalam habitat aslinya. Nah, itu contohnya adalah dibuatkan taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa. Itu adalah pelestarian dari pelestarian in situ ya. Nah, kalau pelestarian ex situ maka pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, misalkan dengan mendirikan kebun binatang, kebun botani, kebun koleksi, kebun plasma nutfah. Nah, ini adalah kawasan pelestarian alam yang ada di Indonesia. Tadi ada cagar alam, ada suaka marga satwa ya. Silahkan dibaca, dilihat tampilannya. Oke, lalu ada taman nasional, ada kebun raya,
taman baru, taman laut. Nah, ini adalah upaya-upaya pelestarian ya, baik secara in situ maupun secara ex situ. Oke, kita lihat beberapa jenis hewan endemik di Indonesia. Nah, ini ya, ini adalah hewan-hewan yang asli yang ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Ada anoa, makaka hitam, babi rusa, jalak Bali, dan bekantan. Ya, ada kanguru pohon, rusa bawean, owa Jawa, badak bercula 1, lutung mentawai. Nah, ini kita lanjut kalau tadi ke faunanya, kita ke floranya ya, ada matoa, ada badali, sawo kecik, dendo. Nah, ini adalah beberapa jenis hewan yang dilindungi ya. Orang hutan itu termasuk hewan yang dilindungi, harimau Jawa, benteng Jawa, kasuari, sama penyu, tempayan. Nah, kita lanjut juga ada buaya air tawar, gajah Sumatera, komodo, elang Jawa, dan terenggiling. Ini adalah hewan-hewan yang ada di Indonesia yang kita lindungi ya, yang sama oleh pemerintah dilindungi. Untuk floranya yang dilindungi ada bunga bangkai, pinang merah, anggrek bulan, palem kipas, kantong semar. Oke, itu saja ya. Untuk kesempatan kali ini yang bisa Ibu berikan terkait dengan materi keanekaragaman hayati, jangan lupa kalian untuk melihat nanti soal yang akan Ibu berikan kuisnya di e-learning madrasah. Setelah kalian menyimak materi ini, silahkan dibuka e-learningnya untuk mengerjakan kuis yang akan Ibu berikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.